Ini tadi setelah mengikuti wawancara singkat dengan juru kunci Pak Jamil, ini saya coba untuk keliling, mengelilingi petilasan. Di dalamnya ini semacam pesarean, ya sebagaimana umumnya. Cuma ini tadi kami sengaja tidak memasuki karena kapan hari sudah pernah saya shot secara pribadi dengan pihak media. Barangkali nanti pihak media bisa mengkombinasi sendiri situasi yang di dalam kuncup sini. Cuma yang perlu ingin kami sampaikan, ini kan patung banteng. Nah, patung banteng ini seringkali orang menyebut Reco Banteng. Orang asli kampung sini, Panggih dan sekitarnya, itu lebih hafal, lebih fasih yang namanya Reco Banteng. Nah ini, kali ini batu asli ini Reco Banteng. Lah mengapa mesti ada pertanda pohon besar? Ya mungkin secara ilmiah otomatis di bawah pohon besar itu kan teduh, sejuk, tempat orang mampir atau sekedar singgah beberapa saat. Karena musafir perjalanan panjang, ada pohon besar di bawahnya bisa untuk teduh. Situasinya enak sekali, situasinya. Nah, kalau ini tempat khusus untuk Sanggar Pamujan. Saya pernah masuk ini, hanya ada semacam batu diameter setengah meteran, taruh di sini. Sanggar Pamujan, bukan makam ini. Jadi mengunci seorang diri. Ini di dalamnya ini ada grendel ini. Jadi kalau ini kita masuk, kita ngunci di sini, kita grendel. Ketika konsentrasi, orang lain ingin masuk, sudah tahu. Kadang kalau pakai sandal ya sudah tahu kalau ini ada orang di dalamnya. Tapi kalau nggak pakai sandal, kadang orang buka gini kok nggak bisa, berarti di dalam ada orang karena ada grendelnya, dikancing dari dalam. Saya pernah melakukan di sini, memang hawanya panas karena ventilasi relatif minim ventilasinya. Memang bisa konsentrasi luar biasa di sini. Pamujan. Jadi setiap petilasan insya Allah ada bilik kecil seperti ini, insya Allah, sebagai tempat konsentrasi diri dalam situasi hening, bening, dan sepi atau senyap. Itu dilakukan sangat manjing ketika kita seorang diri dalam kesendirian. Adapun cara begini itu relatif, tergantung yang diyakini saja. Itu hanya gerakan ritual dari seseorang untuk memantapkan hati dan konsentrasi pikiran. Ini juga Sanggar Pamujan, tapi ya bisa untuk lebih dari 2 orang. Kalau itu tadi 1 cukup. Nah ini tempat Sanggar Pamujan juga. Jadi bedanya ini sama ini,
itu kadang masih kita ada gangguan pengunjung berikutnya. Ketika kita concern ada peziarah lain yang juga ingin masuk. Tapi kalau di situ tadi kita murni ingin sendiri, tidak ingin diganggu karena ada grender. Kali tadi kan pintunya terbuka. Kadang dalam konsentrasi begitu mata terbuka nggak terasa kanan kiri kita ada orang. Kalau di sini karena nggak ada pintunya. Tapi kalau di situ sendiri ya, sampai akhir ritual sendiri karena dikunci. Ini gambaran keliling ayam muruk. Nah, berikut akan saya kisahkan pengalaman saya. Pengalaman saya ber-KTP Mojokerto, usia saya 53 tahun, nama Kartiwi, juga orang nyebut budayawan, tapi bagi saya itu hanya sebutan peran sosial saja. Saya hanya untuk memenuhi rasa penasaran yang saya baca selama ini di literatur, terus kata orang. Nah, ini saya ingin membuktikan kisah nyata yang saya alami sendiri di sini. Ini namanya singo putih. Ini juga pohon besar. Memiliki pohon besar ini hanya untuk tempat berteduh. Cirinya ini singo putih ini. Nah, ini singo putih. Ini yang loh, ini gini nih yang masangi saya ini. Ini kan bitingnya dupo ini. Masih ingat ini kapan hari saya naruh di sini, masih ada di sini. Ini biting dupo. Mengapa ini saya fokus ke sini? Karena beberapa kali saya sambang ke sini, saya itu nggak pernah lihat ini. Babar belas, nggak pernah lihat. Dalam mimpi tiba-tiba bahwa di depan pintu gapura masuk ke petilasan itu dijaga oleh singo putih namanya. Nah, terbangun dari mimpi, saya kaget karena kenyataannya beberapa kali kesini saya tidak pernah melihat arca singo putih. Saking penasarannya, keesokan harinya saya datang sendiri dari rumah saya Pekukuhan Mojosari menuju ke sini sendiri, memang sepedaan motor. Tengah malam habis sisa, saya parkir situ, saya langsung jujuk sini, tak buktikan dari isi mimpi saya. Ternyata betul di sini ada arca singo putih. Jadi pembuktian ini dari mimpi, kemudian wujud penasaran, apakah faktanya demikian? Ternyata betul. Mimpi dulu baru kenyataan. Ini hikmah yang saya petik. Kenapa belakangan saya concern di bidang budaya. Ternyata dawuh-dawuh leluhur itu disampaikan manusia bisa lewat mimpi, bisa lewat guru, dan bisa lewat laku. Sementara itu dari kajian saya. Terima kasih. Pak. Ini pintu utama memasuki petilasan ayam muruk. Kalau tadi saya sudah memasuki, sekarang sudah pamit kepada juru kunci. Nah, ini sudah beberapa meter lagi kami menuju pintu gerbang gapura depan, menuju jalan raya Desa Panggih. Ini lah, depan saya ini sudah
gapura menuju masuk. Nah, sekarang kami keluar ini. Nah, keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.